John Pongo yang sudah memimpin kita dalam circle prayer pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan akan mendengar doa kita karena Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang, karena Tuhan sudah berjanji untuk mendengarkan dan menjawab doa kita. Dan Amin. marilah saudara-saudara kita bertekun terus dalam doa dengan iman dan kita yakin Tuhan akan menjawab segala doa dan seruan kita kepada Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan kesaksian tentang kuasa doa yang akan disampaikan oleh Ibu Christine Sitorus. Kita persilahkan Ibu Christine Sitorus akan membawakan kesaksian. Baik, selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua yang sudah hadir. Terima kasih untuk undangannya. Saya sangat terberkati karena memang bersaksi itu adalah satu sukacita ya, satu hal yang menyenangkan, menguatkan saya juga secara pribadi. Jadi boleh mungkin saya izin share screen. Host boleh. Tolong host untuk jadikan Ibu Christine Sitorus co-host dan Pendeta Sandi Manopo juga jadi co-host. Ya. Kasih. Silakan Bu Christine. Baik, Share screen Bu. oke. Ya, sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Ya inilah kesaksian kuasa doa. Masalahnya kalau saya sudah, ini kelihatan benar, kelihatan atau notes-nya kelihatan? Notes-nya kelihatan, Mem. Notes-nya kelihatan. Oh, bagaimana caranya supaya nggak kelihatan? Saya stop dulu atau Ya, nggak coba apa-apa? stop dulu Di mungkin. close aja mungkin, Mem. Di close aja jadi cuma tampilan layar itu aja, slide-nya. Ya, silakan di-share lagi, share screen. Jadi saya harus kemana ini supaya dia tertutup? Sebab kalau nggak pakai, Tidak apa-apa, di-share aja Bu Christine. oh share aja ya. Ya, Oke, share oke. screen aja. Oke. Kelihatan lagi? Ya, Hanya screen aja ya kelihatan. yang besar. Hanya screen? Hanya Hanya screen aja. screen-nya aja. Oke, puji Tuhan. Jadi kesaksian kuasa doa ini, kalau saya memang diizinkan, untung dikasih waktu 12 sampai 15 menit. Jadi tolong kasih tanda ya. Jangan sampai saya kebanyakan. Kadang-kadang kalau sudah bersaksi bisa 2 hari 2 malam. Jadi itu harus pakai rem. Jadi oke, kesaksian kuasa doa ini saya akan mulai dengan foto ini. Ini wanita yang ajar saya berdoa. Ini adalah gambar mama saya, Ibu Emi Muntu. Dia menikah dengan Chris Mangwal, papa saya, dan saya belajar dari dia bagaimana caranya berdoa. Waktu itu 12, saya masih umur 12 tahun, saya dengar ada masalah antara papa dan mama saya. Dan saya dengar ada kata-kata mereka mau bercerai. Papa saya bilang kalau begitu kita cerai. Saya ketakutan, saya lari, panggil adik-adik saya. Ada 3 orang, kami berdoa di dapur. Dan saya bilang Tuhan tolong, Tuhan tolong.
Tapi yang lebih menyentuh hati saya ketika kira-kira jam 11 malam, semua sudah tidur, mama saya korek saya dari balik kelambu. Waktu itu kelambu dia tarik, terus dia bilang, dia panggil saya, ayo toh temani mami berdoa. Kami berdoa di ruang makan, di samping meja makan, dan dia berdoa. Dan saya hanya diam, tapi yang saya dengar bukan hanya doa, tapi ada tangisan. Dan dia bilang, Tuhan tolong, saya tidak bisa urus anak-anak ini. Bagaimana nanti mereka sekolah? Bagaimana? Walau, wah panjang. Kembali lagi, bolak-balik. Wah, saya juga sudah ikut nangis akhirnya. Setelah dia puas bicara, saya kembali ke tempat tidur. Tapi saya nggak bisa tidur. Saya berbaring sambil terus berdoa, Tuhan, nanti saya ini harus jual kue. Sebab saya tahu mama saya ini nggak bisa kerja di kantor. Dia itu hanya tamat D2 dari UNAI dan hanya home economic. Wah, bagaimana saya? Jadi saya terus berdoa. Tapi setelah eh, akhirnya saya tertidur, besok paginya waktu bangun, saya seperti lihat ada ketenangan. Seperti di Laut Galilea ketika Tuhan angkat tangan dan berteriak, hai angin, hai laut, diam. Dan semua diam. Kami waktu itu pagi-pagi bangun, siap-siap ke gereja. Seperti tidak terjadi apa-apa. Wah, saya bilang luar biasa. Doa mama saya ini. Harus terus melekat. Itu kesan yang sangat kuat ya di dalam pikiran saya. Dan saya sangat percaya kita hidup di masa yang genting dalam perjuangan untuk hidup kekal. Kita tidak bisa bersandar pada satu sama lain. Tetapi Allah harus dijadikan sebagai yang pertama dan terakhir dan terbaik dalam segala hal. Satu kali ada satu oma mengundang kami untuk rayakan ulang tahun. Dia udah 90-an. Lalu pendeta Sitorus berdoa. Setelah amin, dia marah. Kenapa saya didoakan supaya umur panjang? Saya sudah capek. Saya tidak punya teman. Saya kerjanya hanya bunuh lalat. Aduh, saya pikir kasihan benar oma ini. Ya memang karena dia tidak berteman dengan Tuhan. Dia tidak punya teman bicara, teman curhat. Jadi kita semua yang hadir di sini bersyukur karena kita punya teman curhat. Baik rame-rame maupun secara pribadi. Nah, saya ingin curhat mengenai racun yang punya 1000 wajah. Ini racun ini seperti ini. Ini wajah racun yang cantik dan sangat memikat. Dia menggoda anak-anak sampai orang tua, termasuk saya adalah korbannya. Racun itu, begini dia punya cerita, 2009 seorang teman minta tolong saya bikin bersih dia punya bisul. Ada bisul di punggung. Sayangnya waktu saya bikin bersih, saya tidak pakai sarung tangan. Akibatnya saya ketularan. Ketularan di muka. Wah, saya pikir kenapa saya bisa ketularan? Oh, saya ingat. Saya barusan makan bolu gulung. Bolu gulung 4 rasa. Waktu itu keponakan ulang tahun, mamanya beli 4 eh, bolu gulung meranti dari Medan. Pagi makan 3 potong, siang 3 potong, sore juga. Terus kita makan senang-senang. Jadi waktu bisul kecil tuh mampir di saya punya dagu sini, dia menyebar. Menyebar sampai, saya kalau boleh hitung-hitung itu ada 84 bisul. Ukurannya dari yang L, M, XL. Wah, bervariasi.
Hanya di muka saja 64. Di badan yang besar-besar ada 20. Saya tidak hitung yang di tangan. Sangat sakit dan gatal. Akhirnya saya diobati dengan antibiotik, tapi saya hanya bilang 5 hari cukup. Oh, dokter yang terapi bilang ini minimal 2 minggu. Enggak, saya enggak mau. Seorang dokter dari Filipina bilang, betul Bu, harus pakai herbal. Sebab imun sistem bisa rusak. Oh kalau gitu saya kemana? Akhirnya saya pilih ke Medan. Di Medan 3 minggu terapi. Dan waktu itu dokter Ruben yang jemput. Wah, dia tidak kenal. Ya saya bilang dokter ada di mana? Saya pakai topi biru dan baju biru. Oke, saya tepok dia. Jadi waktu dia lihat memang dia tidak bisa sembunyikan oh, kekagetannya. Dia ngeri lihat saya. Oke, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit karena di rumah sakit Medan ada herbal terapi. Dan di situ muka saya dikompres dengan kol. Lalu bisul-bisul mulai pecah. Dan akhirnya meleleh. Ngeri sekali kalau saya cerita. Tapi singkat cerita. Saya sembuh, saya pulang. Tapi kumat lagi. Dan akhirnya saya dibawa ke Melaka. Di Melaka di situ saya diterapi di satu saya tidak ingat lagi namanya, tapi di situ saya dikasih minum jus tiap 2 jam dan memang akhirnya saya sembuh, pulang dengan sehat. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini ya? Saya kira itu semua karena kebaikan Tuhan, teguran Tuhan yang keras. Saya senang menyenangkan diri, bukan menyenangkan Tuhan. Makan sesukanya. Akhirnya mulai dari situ saya harus hati-hati dengan gula. Jadi ibu-ibu yang masih sehat, hati-hati dengan gula. Waktu itu saya terapi dengan bawang putih. Mulai dari 3 siung, 3 kali 3. Lalu 4 kali 3 terus naik. Sampai 7 siung kali 3. Dan makan sayur-sayur mentah, minum minyak zaitun. Ya, 6 bulan akhirnya saya sehat. Nah, sementara berobat, sementara terapi, hiburan saya hanya baca Alkitab. Dan saya paling senang baca Alkitab di pinggir sumur sambil jemur punggung. Dan waktu itu ada kupu-kupu ya. Kupu-kupu kuning ini bagus sekali. Saya paling senang binatang itu kupu-kupu. Tiba-tiba dia hinggap di saya punya Alkitab. Saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih dia datang menghibur saya. Ini luar biasa. Tapi ada bisikan, ini bukan sekedar kupu-kupu. Ini ada berita dari Tuhan. Ada pesan. Saya terdiam, tuh saya ingat. Ada satu artikel cerita tentang saintis yang coba perhatikan kepompong. Begitu ada suara bunyi, ini saintis gunting itu kepompong dan keluarlah kupu-kupu yang lemah. Tidak ada warna, tidak bisa terbang. Akhirnya di percobaan kedua, dia coba lagi kepompong yang lain. Ketika ada bunyi gitu, dia kasih biar. Dia biarkan sampai kepompong sampai itu kupu-kupu keluar sendiri. Dan waktu dia keluar sudah ada warna dan dia sudah kuat. Lalu saya dapat kesimpulan, artinya saya harus sangat sabar. Saya sedang ada di dalam kepompong. Tidak boleh banyak ngomel, tidak boleh banyak kecewa ya. Dan saya tahu Amsal 4:23 katanya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pikiran saya harus diatur. Dokter Alvin Rantung pernah kasih X-ray, gambar X-ray. Ini gambar tulang kropos. Kalau kita bisa lihat lebih dekat, ini adalah tulang kropos akibat sakit hati. Dan tulang-tulang memang menjadi lemah.
Mazmur 31 ayat 10 dan 11. Kemudian di dalam Amsal 14 ayat 30 dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Kita ingat Lucifer itu pernah iri hati dan dia membusukkan bukan hanya dirinya tapi sepertiga sorga. Nah, satu kali saya juga pernah dapat undangan untuk bicara kepada istri-istri pendeta di satu tempat. Lalu begitu saya turun dari pesawat, HP saya berbunyi. Ditanya, Ibu Storus di mana? Oh, saya sudah sampai di bandara. Oke, nanti ada Grab yang jemput ya. Sabar, Ibu tunggu saja. Tapi tiba-tiba hati saya marah. Ya maklumlah waktu itu saya baru jadi ibu ketua UNI ya. Ada rasa kecewa. Masa First Lady dijemput pakai Grab? Tapi kalau pendeta Sitorus, mereka jemput pakai ketuanya yang jemput. Spesial, orang khusus. Sekarang hanya Grab. Aduh, saya sedih, saya kesal. Tapi tiba-tiba saya cepat-cepat berdoa, Tuhan, kenapa saya dijemput pakai Grab? Tiba-tiba seorang muda dengan senyum, selamat siang tante. Dia sebut namanya, saya yang jemput tante. Loh, kamu ini kan teman anak saya. Ya, oh ya sekarang saya jadi supir Grab. Ah, saya langsung terbayang satu domba kecil yang harus ditolong. Bapaknya itu eh, penginjil literatur, tapi bercerai dengan ibunya. Akibatnya anak-anak terlantar dan dia bekerja sebagai sopir Grab. Sepanjang 2 jam dia curhat dan kami berdoa setelah tiba. 3 tahun kemudian doa kami dijawab. Dia menikah dan 2 tahun sebelum saya pensiun, kami ketemu lagi di kantor UNI. Dia sudah jadi pegawai Hope Channel. Wah, Tuhan jawab doa saya. Saya bilang, puji Tuhan, ketika rasa iri dan marah itu menguasai hati, untung Roh Kudus masih ingatkan, cepat berdoa. Kita perlu ingat, 9 dari 10 penyakit itu berasal dari pikiran. Jadi kalau pikiran tidak benar, kita memang bisa sakit. Nah, bagaimana atur ini pikiran? Kita harus atur seperti kita pegang HP. Pencet cepat-cepat. Buang itu eh, pikiran-pikiran yang jelek dengan doa. Push, pray until something happen. Jangan biarkan kita punya pikiran ini ke sana kemari, menjadi benci, menjadi marah. Tapi datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati. Tuhan, kasihan saya. Tolong supaya saya jangan sakit. Supaya saya jadi berkat. Supaya saya sehat. Ya, ini baru kalau bilang kalau menyanyi, ini baru nyanyi ayat 1 ya. Masih ada 5-6 ayat berikutnya. Jadi mudah-mudahan nanti kapan-kapan kalau ketemu lagi saya bisa cerita lagi yang lain. Saya bisa sampaikan kesaksian-kesaksian berikutnya. Sebab saya lihat di sini waktu saya sudah selesai. Semoga kesaksian yang sederhana ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan berkati. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Christine Sitorus yang sudah membawakan kesaksian doa kita pada pagi hari ini, yang mengajak kita untuk tetap harus berdoa dengan segala kerendahan hati. Kita tetap harus memanjatkan doa kepada Tuhan supaya masing-masing kita dalam segala masalah Tuhan akan selalu jawab doa kita. Terima kasih sekali lagi pada Ibu Christine Sitorus yang sudah memberikan kesaksian. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Sani Manopo. Dan di akhir firman nanti Pendeta Sani akan menutup doa berkat. Untuk itu kita persilakan Pendeta Sani Manopo. Terima kasih Ibu Yeli Lengkong. Shalom, selamat pagi Outreach Ministry. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kita.
Mengawali aktivitas kita pada pagi yang indah ini, saya akan membagikan satu renungan singkat. Biarlah renungan ini menjadi berkat rohani bagi kita semua. Judulnya adalah Kasih yang Tangguh. Mari kita tunduk kepala sekali lagi untuk berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun kami pagi ini untuk mendengarkan suara Tuhan. Setelah kami mendengarkan kesaksian yang menjama dari hamba Tuhan, Ibu Pendeta Christine Sitorus. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ayat tema inti kita pagi yang indah ini adalah Ayub 42 ayat yang kedua yang berbunyi, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ketangguhan bukanlah berarti kita tidak pernah jatuh atau tidak pernah sakit. Ketangguhan adalah kemampuan untuk bangkit kembali, untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan meskipun badai kehidupan menerpa. Salah satu contoh di dalam Alkitab yang akan kita pelajari secara singkat pagi ini. Ayub adalah contoh iman yang tangguh. Hanya 1 hari ia kehilangan kekayaan, anak-anak, dan kesehatan. Bahkan istri dan sahabat-sahabatnya menyerangnya secara mental untuk menjatuhkan iman Ayub, untuk menggoyahkan, menghancurkan iman Ayub. Namun Alkitab mencatat bagaimana Ayub memberikan contoh yang sangat luar biasa. Kalimat yang luar biasa yang sering kita dengar dari para hamba-hamba Tuhan mengutip. Dengan telanjang, setelah ia mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Mari kita perhatikan respons dari Ayub dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 22 ini. Nomor 1 adalah Ayub jujur dengan perasaannya. Ia mengoyak jubah dan mencukur kepalanya. Tanda duka cita yang dalam. Iman yang tangguh, tidak berpura-pura baik-baik saja. Ayub adalah manusia biasa seperti kita. Ia mengungkapkan akan kesusahan hatinya. Ia mengungkapkan akan kepedihan hatinya, baik secara fisik maupun perkataan. Ia tidak malu mengungkapkan semua penderitaan yang ia alami. Karena Ayub mengungkapkan itu kepada oknum yang tepat. Oknum yang mempunyai otoritas untuk menolong dan menyelamatkan dia. Itu adalah Allah kita, Tuhan kita. Seperti Ayub, di antara kita, jangan malu untuk menangis kepada Tuhan. Jangan malu untuk mengeluh kepada Tuhan. Jangan malu untuk meraung-raung kepada Tuhan. Bahkan engkau pun bisa marah kepada Tuhan, mengungkapkan isi hatimu. Karena hanya Tuhan yang bisa merasakan, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan engkau. Jangan engkau ungkapkan kesedihanmu kepada orang lain. Jangan engkau ungkapkan kemarahanmu kepada orang lain. Tapi ungkapkan itu kepada Tuhan
Ia merupakan pencipta kita. Dan Ayub mengungkapkan itu kepada Tuhan. Yang kedua adalah ia berpegang pada kedaulatan Allah. Di tengah kepedihan, ia mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Ayub menyadari bahwa apapun yang ia miliki, apakah itu hartanya, apakah itu anaknya, apakah itu istrinya, apakah itu keluarganya, apapun yang ia miliki, ia tahu itu adalah milik Tuhan. Tidak heran ia berani katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan yang saya suka sekali dari Ayub ini adalah yang terakhir, ia tetap menyembah. Kata terakhir di ayat itu adalah pujian. Apa itu? Terpujilah nama Tuhan. Apapun perasaan yang kita ungkapkan kepada Tuhan, apapun kesedihan yang kita ungkapkan, kemarahan, keraungan hati yang kita ungkapkan kepada Tuhan, selalu kita mesti akhiri dengan terpujilah nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah pemilik, Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah penyelamat kita. Ingatlah, ujian adalah bagian dari proses pertumbuhan kasih. Badai bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan kita, tetapi justru kesempatan bagi akar kasih kita untuk mencari sumber kehidupan lebih dalam lagi dan terus berpegang pada janji Allah. Bila mana Tuhan mengizinkan Anda dan saya mengalami ujian pertumbuhan, ujian dalam pergumulan ini, itu tandanya bahwa Allah mengasihi kita. Kenapa? Allah rindu agar akar kasih kita akan tetap mencari sumber kehidupan. Siapa itu? Tuhan. Ujian adalah Allah Tuhan. Sehingga kasih kita yang awalnya sudah mentok, kasih kita akan kembali bertumbuh. Badai Tuhan izinkan agar kasih kita itu akan semakin meningkat. Kasih dan cinta kita semakin meningkat. Ingatlah, mengasihi itu bukan perasaan, tapi pilihan. Saat kita merasa lemah dan goyah, justru di saat itulah kita berkesempatan untuk mengaktifkan kasih kita. Bukan dengan mengandalkan perasaan, tetapi dengan berpegang teguh pada janji Allah. Kita mengasihi Tuhan bukan karena perasaan. Kalau kita mengasihi Tuhan karena perasaan, manakala ada pergumulan datang menghampiri kita, maka kita menyalahkan Tuhan dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan karena pilihan kita, yaitu bahwa Tuhan adalah pencipta kita, Tuhan adalah penyelamat kita, maka kasih kita kepada Tuhan tidak akan pernah goyang. Kehidupan pasti akan goyang. Perasaan pasti akan goyang. Tapi pilihan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah goyang. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Seorang penulis Kristen bernama Ellen G. White dalam bukunya Alpha and Omega berkata, Ayub kehilangan segala-galanya. Namun di saat Allah kembali dan memberkati hidupnya, dia lebih kaya dari sebelumnya. Anda perhatikan dalam Ayub 1 ayat ketiga dan seterusnya. Ayub sebelumnya memiliki 10 anak, 7.000 onta, domba maksudnya, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai. Namun setelah Tuhan memulihkan kehidupan Ayub, anak-anak Tuhan kembalikan 10 lagi. Hartanya Tuhan tambahkan 2 kali lipat. Domba jadi 14.000, unta jadi 6.000.
500 pasang lembu menjadi 1000 pasang lembu. 500 keledai betina menjadi 1000 keledai betina. Dengan kata lain bahwa Ayub memperoleh 2 kali lipat dari segala yang ia milikinya. Selain itu, anak-anak perempuannya adalah anak yang paling cantik di dunia. Tetapi yang membuat saya bangga kepada kehidupan Ayub, Tuhan mengizinkan dia bertemu dengan para cucu dan cicitnya. Dan ia hidup 140 tahun lagi untuk menikmati semuanya. Dengan kata lain bahwa Ayub percaya bahwa kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, itu berarti Tuhan memiliki kedaulatan dalam hidupnya. Tidak heran mengakhiri renungan pada pagi hari ini. Ayat inti tema kita, kembali saya mau ungkapkan kepada kita, agar ini menjadi kekuatan rohani kepada kita sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berkata, seperti Ayub kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu bagi kita yang hadir pada pagi ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan sanggup menyertai kita. Kasih Tuhan tidak pernah gagal. Ia sanggup memulihkan, bahkan menyelamatkan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan karuniakan. Terima kasih untuk pelajaran rohani dari kehidupan Ayub. Tuhan, seperti Ayub, Tuhan tahu akan isi hati kami. Tuhan tahu akan pergumulan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga pada pagi ini. Tuhan, biarlah dengan pertolongan-Mu, kami memiliki keberanian untuk mengungkapkan kepada Tuhan bahwa kami percaya Tuhan sanggup untuk menolong masing-masing kami. Dan kami percaya rencana Tuhan adalah rencana yang indah dan luar biasa. Oh Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami berpisah, kiranya Tuhan mau memberkati kami. Dan izinkan hamba-Mu Tuhan untuk menumpangkan tangan kepada para hadirin yang hadir pada pagi ini. Walaupun kami hanya lewat via Zoom, tapi tidak menghalangi iman kami satu dengan yang lain. Kasih kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kebajikan dan kemurahan dari Tuhan akan menyertai kami sepanjang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan biarlah dengan pertolongan-Mu Tuhan, waktu sangkakala Allah berbunyi, semua kami yang hadir pada pagi ini, dengan pertolongan cinta dan kasih-Mu, kami akan diangkat dan reuni bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Inilah doa dan permohonan kami. Karena kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan serta Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Sani Manopo yang sudah membawakan firman yang sangat menguatkan. Terima kasih Bu Ibu. Selamat pagi, Tuhan berkati.